Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ceria Erisa, NIM 2031101666, kelas 3B Prodi D3 Keperawatan Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mitigasi bencana, sistem penanggulan bencana terpadu, dan triase bencana dalam rangka untuk memenuhi tugas praktikum keperawatan gawat darurat dan bencana. Baiklah, materi yang pertama yaitu mitigasi bencana. Definisi bencana yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM adalah satu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, atau keduanya yang mengakibatkan korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan kehidupan masyarakat. Bencana alam adalah salah satu faktor yang bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Bencana alam bila dilihat dari penyebabnya dapat dibedakan sedikitnya menjadi 3 jenis, yaitu biologis, klimatologis, dan ekstraterestrial. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf C dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Selanjutnya yaitu tujuan mitigasi bencana. Yang pertama yaitu mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk. Yang kedua sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Dalam konteks bencana dikenal dua macam. Yang pertama yaitu bencana alam yang merupakan suatu serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu berupa gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain. Yang kedua seperti bencana sosial. Bencana sosial merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh manusia, seperti konflik sosial, penyakit masyarakat, dan teror. Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai satu titik tolak utama dari manajemen bencana. Selanjutnya, mitigasi bencana dibagi atas 3 jenis. Yang pertama, mitigasi struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi. Misalnya, dengan membuat waduk untuk mencegah banjir. Yang kedua, yaitu mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural merupakan suatu upaya dalam mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan. Contohnya, Undang-Undang PB atau Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Selanjutnya yaitu ada 4 hal penting dalam mitigasi bencana. Yang pertama, tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk setiap jenis bencana. Yang kedua, sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana karena bermukim di daerah rawan bencana. Yang ketiga, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul. Yang keempat, pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Mitigasi mencakup semua langkah yang diambil untuk mengurangi skala bencana di masa mendatang, baik efek maupun kondisi rentan terhadap bahaya itu sendiri. Oleh karena itu, kegiatan mitigasi lebih difokuskan pada bahaya itu sendiri, atau unsur-unsur terkena ancaman tersebut. Seperti contohnya yaitu pembangunan rumah tahan gempa, pembuatan irigasi air pada daerah yang kekeringan. Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki 3 unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan, dan persiapan. Tahapan pencegahan dan mitigasi bencana. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan pencegahan dan mitigasi bencana, antara lain yang pertama yaitu menerbitkan peta wilayah rawan bencana. Yang kedua, memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia satuan pelaksana. Yang keempat, mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
Yang kelima, membuat bangunan yang berguna untuk mengurangi dampak bencana. Yang keenam, membentuk pos-pos siaga bencana. Ketujuh, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada warga. Kedelapan, mengadvokasi masyarakat ke tempat yang lebih aman. Materi selanjutnya yaitu sistem penanggulangan bencana terpadu. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah membangun sistem nasional penanggulangan bencana yang mencakup 6 aspek. Yang pertama yaitu legislasi. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya bencana. Prinsip penanggulangan bencana haruslah cepat dan tepat, prioritas, koordinasi, dan keterpaduan, berdaya guna dan guna, transparansi dan akuntabilisasi, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif, dan non-proliferasi. Hal ini dikarenakan penanggulangan bencana bertujuan untuk, yang pertama yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Yang keempat, menghargai budaya lokal. Yang kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Yang keenam, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Yang kedua, yaitu kelembagaan. Kelembagaan terkait kebencanaan terdiri atas lembaga formal dan informal. Secara formal, tanggung jawab penanggulangan bencana berada pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Adapun tugas dan kewenangan yang diberikan mencakup tugas-tugas penting yang dilaksanakan pada keseluruhan siklus bencana yang mencakup masa prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Aspek kebencanaan harus mampu menjangkau seluruh pihak dan perlu dilakukan secara tepat dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sementara, dari sisi non-formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional terbentuk Platform Nasional atau Planas yang terdiri dari unsur masyarakat, sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal terdapat Forum Pengurangan Risiko Bencana atau PRB Yogyakarta dan Forum PRB Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga yaitu pendanaan. Kebencanaan bukan hanya menjadi isu lokal atau nasional, namun dapat pula menjadi isu global hingga melibatkan pihak internasional. Komunitas internasional dapat mendukung pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedulian dan keseriusan pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dengan dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya untuk pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Terdapat beberapa pendanaan terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia, antara lain yaitu dana DIPA, APBN atau APBD, dana kontingensi, dana onkel, dana bantuan sosial berpola hibah, dana yang bersumber dari masyarakat, serta dana dukungan komunitas internasional. Yang keempat, perencanaan. Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perencanaan yang berlaku untuk semua jenis bencana, seperti rencana penanggulangan bencana, yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi. Yang kedua, perencanaan untuk satu jenis bencana, seperti rencana mitigasi, rencana kontingensi, rencana operasi, dan rencana pemulihan. Yang kelima yaitu pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila tiga subsistem dalam sistem penanggulangan bencana dijalankan dengan baik. Yang pertama yaitu kelembagaan. Kelembagaan meliputi kelembagaan formal dan informal, sumber daya, meliputi sumber daya manusia termasuk aparat, masyarakat terlatih, dan relawan, dan sumber daya sarana prasarana termasuk kantor, alat komunikasi, dan transportasi, seperti obat-obatan. Yang kedua, iptek. Di bidang iptek, apakah bagaimana penguasaan iptek di daerah, misalnya apakah sudah menggunakan komputer atau masih pakai kalkulator dan mesin ketik. Selanjutnya, apakah sudah digunakan penerapan iptek terapan untuk pembangunan rumah tahan gempa bumi atau sistem peringatan dini.
berapa banyak aparat BPBD atau stakeholder lain yang sudah mempelajari penanggulangan bencana lewat jalur perguruan tinggi. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kapasitas koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana, termasuk pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Yang keenam, yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan meningkatnya kapasitas di daerah diharapkan dapat melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan lebih baik. Penyelenggaraan penanggulangan dibagi menjadi tiga sesuai siklus penanggulangan bencana. Materi yang selanjutnya yaitu triase bencana. Triase adalah tindakan untuk memilah atau mengelompokkan korban berdasarkan beratnya cedera, kemungkinan untuk hidup, dan keberhasilan tindakan berdasar sumber daya manusia dan SDM yang tersedia. Tujuan triase yaitu tujuan triase pada musibah massal adalah bahwa dengan sumber daya yang minimal dapat menyelamatkan korban sebanyak mungkin. Kebijakannya yaitu yang pertama, memilih korban berdasar beratnya cedera, besarnya kemungkinan untuk hidup, fasilitas yang ada atau kemungkinan keberhasilan tindakan. Yang kedua, triase tidak disertai tindakan. Yang ketiga, triase dilakukan tidak lebih dari 60 detik atau pasien dan setiap pertolongan harus dilakukan sesegera mungkin. Tugas utama penolong triase adalah untuk memeriksa pasien secepat mungkin dan memilah atau memprioritaskan pasien berdasarkan berat ringannya cedera. Pasien akan diberi label sehingga akan mudah dikenali oleh penolong lain saat tiba di tempat kejadian. Triase terbagi atas tiga. Yang pertama, korban kritis atau imediat diberi label merah atau kegawatan yang mengancam nyawa. Itu yaitu prioritas 1. Untuk mendeskripsikan pasien perlu dilakukan transportasi segera ke rumah sakit. Yang kedua yaitu delay atau tunda diberi label kuning atau kegawatan yang tidak mengancam nyawa dalam waktu dekat. Itu prioritas 2. Untuk mendeskripsikan cedera yang tidak mengancam nyawa dan dapat menunggu pada periode tertentu untuk pelaksanaan dan transportasi. Ketiga, yaitu korban terluka yang masih bisa berjalan diberi label hijau atau tidak terdapat kegawatan atau penanganan dapat ditunda. Itu yaitu prioritas 3. Penolong pertama di tempat kejadian akan memberikan instruksi verbal untuk ke lokasi yang aman dan mengkaji korban dari trauma serta mengirim ke rumah sakit. Yang keempat, meninggal. Diberi label hitam atau tidak memerlukan penanganan. Berdasarkan algoritma tersebut dikembangkan ke dalam sistem atau aplikasi triase di mana dengan sistem ini dapat membantu dalam proses penanganan korban atau pemilahan korban berdasarkan tingkat kedaruratannya. Demikianlah penjelasan materi tentang mitigasi bencana, sistem penanggulangan bencana terpadu, dan triase bencana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.